semuanya, sekarang kami lagi ada di Pos Indonesia. Nah, di area gerbang Pos Indonesia, tepatnya sebelum kalian masuk, bagi kalian yang mengunjungi Pos Indonesia, di sini terdapat salah satu bukti sejarah pos ini yang isinya tertera bahwa Pos Indonesia merupakan proyek pertama yang dibangun pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1911, yang dimana arsitekturnya merupakan arsitektur Belanda yang bernama Snuf. Nah, sebelum masuk ke dalam pos Blok Medan, di sini ada nih denah ataupun peta lokasi yang membantu banget buat pengunjung yang hadir ke sini. Jadi, kita bisa lihat posisi di mana area makan, sampai pintu masuk, dan juga pintu keluar, biar nggak nyasar pas lagi eksplor tempat ini. Apalagi tempatnya cukup luas. Jadi denah ini penting banget buat nentuin mau kemana dulu, praktis banget kan? Sejarah Pos Indonesia di Medan bermula sejak masa kolonial Belanda ketika kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Timur. Untuk mendukung komunikasi dan administrasi, dibangunlah kantor pos sebagai penghubung penting antar wilayah. Salah satu buktinya adalah kantor pos besar di Medan yang masih berdiri hingga kini. Kini, melalui PT Pos Indonesia, layanan pos di Medan hadir lebih modern. Di balik pintu ini tersimpan cerita panjang perjalanan Pos Indonesia. Yuk kita masuk ke Pos House of Fame Medan dan lihat bagaimana sejarah itu berkembang dari dulu, kini, hingga nanti. Ternyata di dalamnya terdapat banyak banget peninggalan sejarah yang masih terjaga dengan baik. Mulai dari sepeda, tempat surat, timbangan, telepon, mesin ketik, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama ada sepeda tua. Pernahkah kalian bayangkan betapa tangguhnya tukang pos zaman dulu? Cuma bermodalkan sepeda tua dan tas kulit besar ini, mereka memastikan setiap surat sampai ke tangan pemiliknya. Inilah salah satu warisan bersejarah di Museum Pos Indonesia. Bukti nyata bahwa jarak bukan penghalang dalam hubungan. Nah, yang satu ini bukan sekedar mesin tua berdebu, melainkan kalkulator klasik Burroughs. Jauh sebelum teknologi secanggih sekarang, komunikasi di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gustav William Baron van Imhoff. Untuk mendukung pengiriman surat dan informasi, dibangunlah Jalan Raya Pos, sebuah jalur panjang yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Seiring waktu, berbagai titik kantor pos mulai didirikan di berbagai daerah. Jaringan ini terus berkembang dan juga memperluas jangkauan layanan hingga menjangkau lebih banyak masyarakat. Lalu, sebuah perubahan besar terjadi. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, layanan pos yang sebelumnya dikuasai Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikelola dalam jawatan PTT Pos, Telegraf, dan Telepon. Perjalanan itu terus berlanjut hingga akhirnya berkembang menjadi Pos Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Kini, Pos Indonesia tidak hanya mengirim surat, tetapi juga paket, logistik, hingga layanan keuangan. Ternyata di sini juga ada Potomatic juga loh.
Jadi, buat kalian yang mau mengabadikan momen, bisa langsung datang ke sini dan harganya juga dijamin terjangkau. Nah, ini ada beberapa hasil foto kami. Nah, kemudian di samping Photomatix ini, kalian juga dapat berjumpa langsung di tempat ini. Kalian bisa duduk-duduk santai, bisa selfie juga, apalagi untuk sore-sore. Nah, di sini juga ada tempat makan yang dimana memang hawanya agak sedikit seram ya. Mungkin karena gelap, tapi kalau ngerjain tugas di sini pastinya lebih fokus karena sepi tanpa suara. Nah, di sini nih bagian yang agak terang. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian mau pilih dengan kondisi keterangan yang mana. Mau yang gelap atau yang terang ya? Nah, kalau ini tuh terlihat sekilas seperti deretan tahun, tapi sebenarnya ini adalah jajaran nomor PO Box yang dimana berisi surat sebelum sampai ke tangan pemiliknya. Ya guys, sekian dari kami. Oke, jadi ini bonus dan kami mau pulang. Bye bye guys.